Hai anak-anak sekolah minggu GPDI Melati Mas, apa kabarnya? Luar biasa, puji nama Tuhan, haleluya, katakan kepada Tuhan, haleluya, 3 kali ya, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Anak-anak semuanya, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan kalau pagi ini, hari Minggu ini, kita bisa kembali beribadah bersama-sama. Walaupun melalui online, tetapi kuasa Allah tetap sama ya. Nah, yuk kita sebelum memulai, kita berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan menolong, memimpin dalam ibadah kita. Ya, sama-sama, tundukkan kepala, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Tuhan sudah banyak menolong kami. Tuhan mengasihi hidup kami. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin Tuhan mendengarkan firman-Mu. Kami ingin juga Tuhan memuji Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus biarlah Tuhan, anak-anak kami, hamba, boleh terus Tuhan menyembah Engkau dengan cara yang benar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kuasai kami, berkati kami dalam kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak-anak semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, pagi ini firman Tuhannya tentang bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel yang dipimpin oleh siapa? Musa. Ya, bangsa Israel bisa melewati laut Teberau. Nah, nanti bagaimana kelanjutan ceritanya? Tapi sebelumnya, Tante ingin mengajak kita akan memuji Tuhan. Pujian ini menyatakan, menggambarkan bahwa menceritakan bagaimana Musa dan bangsa Israel bisa menyeberang laut Teberau. Nah, yuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita semua menyanyi untuk Tuhan yang semangat ya. Oke, gerakan semuanya. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berjalan bukan, berlari bukan, naik kapal juga bukan, berlayar bukan, berenang bukan. Bagaimana caranya? Allah berfirman, angin bertiup, terus menerus bergulir. Musa berjalan di atas tanah kering. Ya, adik-adik semua, firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil yaitu di dalam Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Ya, di sana ya menceritakan tentang menyeberangi laut Teberau. Siapa yang menyeberangi laut Teberau? Yaitu bangsa Israel. Nah, bangsa Israel ya. Nah, ceritanya begini adik-adik semua. Ya, pada saat Raja Mesir, siapa namanya? Fir'aun. Ya, pintar semuanya. Ya, Fir'aun setelah Allah memberikan tulah ke-10 kepada bangsa Mesir, Fir'aun itu, Raja Mesir itu sadar. Maka bangsa Israel dibebaskan keluar dari tanah Mesir. Nah, mereka ya bangsa Israel keluar dari Mesir dipimpin oleh siapa namanya? Nabi Musa ya, dipimpin oleh Nabi Musa. Nah, anak-anak semuanya, bangsa Israel ini dipimpin oleh Allah melalui Musa. Nah, perjalanannya bagaimana? Perjalanannya adik-adik semua ya, mereka cukup jauh ya jalannya dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Allah. Nah, sebenarnya ada jalan yang paling pendek, yang paling singkat, yaitu melalui negeri Filistin. Tetapi Allah tidak memimpin
jalan melalui Filistin, negara Filistin, tetapi Allah memimpin bangsa Israel berputar arah, ya, supaya menghindari bangsa Filistin. Tujuannya apa? Tujuannya Allah tidak mau bangsa Israel ini berperang melawan bangsa Filistin. Oleh sebab itu Allah mengarahkan, memimpin bangsa Israel menuju jalan lain, berputar. Nah, ketika sudah berputar, ya, akhirnya menemukan padang gurun, melewati padang gurun. Nah, ketika itu anak-anak semua, ya, melewati padang gurun, lama, tiba-tiba sampailah ke suatu laut menghadang mereka. Namanya Laut Teberau. Nah, adik-adik semua, dalam perjalanan itu Tuhan sungguh baik kepada bangsa Israel. Kalau siang Tuhan mengirimkan tiang awan yang melindungi bangsa Israel supaya bangsa Israel tidak kepanasan. Kalau malam Allah juga mengirimkan tiang api supaya bangsa Israel tidak kegelapan. Jadi ada yang memimpin, tiang awan di depan bangsa Israel, tiang api kalau malam memimpin di depan bangsa Israel. Nah, anak-anak semuanya, ya, apa yang terjadi ketika bangsa Israel ini sudah sampai di depan Laut Teberau? Tiba-tiba Fir'aun, ya, berubah pikiran. Mereka akan menarik lagi bangsa Israel untuk kembali ke Mesir. Nah, bangsa Mesir, ya, dipersiapkan oleh Raja Fir'aun. Pasukan-pasukannya dipersiapkan oleh Raja Fir'aun. Mereka, ya, mempersiapkan banyak banget pasukannya. Dan kereta kuda sebanyak berapa? 600 kereta kuda dipersiapkan untuk mengejar bangsa Israel supaya bangsa Israel kembali ke Mesir. Nah, adik-adik semua, bangsa Israel tahu, wow, itu bangsa Mesir mengejar kita. Bagaimana nanti kita? Wah, ketakutan semuanya. Akhirnya, ya, bangsa Israel kembali takut, kembali marah-marah kepada Musa. Musa, bagaimana ini? Ya, apakah di tanah Mesir kurang kuburan, kurang makam, sehingga engkau membawa kami ke sini? Kami akan mati di sini. Nah, marah-marah, ya. Nah, tetapi Musa dengan bijaksana, dengan penuh hikmat dari Tuhan. Apa yang dikatakan Musa? Bangsa Israel, diamlah, berdirilah tetap. Allah akan menggantikan engkau berperang melawan bangsa Mesir. Jangan takut, katanya Musa, ya. Nah, Allah akan berperang menggantikan engkau. Allah akan memberikan keselamatan bagimu. Ya, lihatlah. Saat ini juga, ya, engkau tidak akan melihat bangsa Mesir lagi sampai selama-lamanya. Ya, Allah akan memimpin engkau untuk keluar dari bangsa Mesir ini menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Hebat ya, Allah kita baik ya. Nah, Allah kita yang berkuasa itu mampu, berkuasa untuk bisa menolong bangsa Israel. Nah, terus bagaimana selanjutnya ceritanya? Kemudian Musa meminta kepada Tuhan hikmat untuk mengadakan satu mukjizat, yaitu Laut Teberau terbelah. Dengan cara apa? Allah menyuruh Musa mengangkat tongkatnya, mengangkat tangannya, ya. Nah, ini adik-adik bisa dilihat ya. Musa mengangkat tangannya dan tongkatnya ke atas, ya. Kemudian berdoa kepada Allah, maka Tuhan buat mukjizat, karya Tuhan yang luar biasa. Maka Laut Teberau terbelah menjadi dua dan tengah-tengahnya ini kering, adik-adik, sehingga bangsa Israel
bisa melewati tanah yang kering ini. Nah, kiri kanannya ada tembok air yang disingkapkan dari Laut Teberau itu. Nah, ini gambar yang lainnya seperti ini. Wah, luar biasa ya Allah kita ya, luar biasa. Kemudian setelah Musa mengangkat tangannya, laut terbelah menjadi dua, bangsa Israel bisa meneruskan perjalanannya. Nah, kemudian adik-adik Fir'aun bersama pasukan-pasukannya cepat lari kejar bangsa Israel itu. Wah, lari. Nah, setelah sampai ke Laut Teberau kemudian apa yang terjadi adik-adik? Nah, keretanya Tuhan buat miring sehingga tidak bisa berjalan. Nah, tidak bisa berjalan. Tidak bisa berjalan bangsa Mesir ini dengan kuda-kudanya. Nah, luar biasa Allah kita ya. Setelah itu bangsa Israel sudah sampai ke tepi Laut Teberau. Kemudian Allah kembali menyuruh Musa untuk mengangkat tangannya dengan tongkatnya itu, sehingga apa yang terjadi? Kembali Laut Teberau itu menutup. Nah, ini kalang kabut bangsa Mesir ya. Bangsa Mesir kalang kabut, keretanya hampir tenggelam ya. Ketika Laut Teberau tertutup kembali, nah apa yang adik-adik lihat? Nih, kereta kuda pasukannya Fir'aun ikut tenggelam, ikut tertutup, sehingga bangsa Israel dengan selamat, dengan aman bisa menyeberangi Laut Teberau menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan seperti yang dijanjikan oleh Allah. Nah, adik-adik semua, yang begitu baiknya Allah untuk bangsa Israel, tentu saja juga baik untuk kita semua ya. Bangsa Israel dipimpin oleh Allah, kemudian mereka mengagumi karya Allah. Mereka sangat-sangat terheran-heran bagaimana Allah bisa menolong bangsa Israel dengan begitu dahsyatnya ya, membelah laut, menutup kembali. Kemudian bangsa Israel memuji-muji Tuhan, mereka akhirnya percaya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan adik-adik. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap bisa mengandalkan Tuhan dalam kondisi yang sulit ya. Kita tetap percaya bahwa karya Tuhan begitu dahsyat ya. Puji nama Tuhan adik-adik. Inilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, kita akan tutup ibadah kita ya. Sebelum kita tutup, adik-adik ada aktivitas. Yang kelas kecil boleh menyanyikan lagu yang kita nyanyikan tadi di awal kita ibadah ya, Bagaimana Musa. Nanti direkam terus dikirim ke Bu Lina, Tante Lina atau Tante Nova ya, seperti biasanya. Nah, untuk yang kelas besar aktivitasnya ada 5 pertanyaan ya. Silakan menjawab, direkam juga lalu dikirim seperti biasanya. Ya, dengarkan adik-adik semua ya untuk kelas besar ya. Nomor 1, siapa nama Raja Mesir? Nah, yang kedua, siapa yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menyeberang Laut Teberau? Bisa ya, pasti ya. Yang ketiga, berapa kereta kuda Raja Mesir yang dikerahkan untuk menguber untuk menarik kembali bangsa Israel tadi, ya kan? Nah, yang mengejarnya berapa kereta kuda? Kemudian nomor 4, apa nama tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Israel? Yang kelima, bagaimana cara Allah menolong bangsa Israel menyeberang Laut Teberau? Nah, 5 itu saja ya. Nah, cukup 5 aja. Nanti di lain waktu kita lanjutkan.
Oke adik-adik, puji nama Tuhan ya. Nah, mari kita tutup bersama-sama ayat hafalan. Hari Minggu ini tidak ada sama ayat hafalnya seperti hari Sabtu kemarin. Oke, nah yuk kita berdoa, kita tutup ibadah kita. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada Engkau. Tuhan sungguh luar biasa. Kalau Tuhan menolong bangsa Israel, Tuhan juga mau menolong kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu mengajarkan kepada kami, untuk kami tetap percaya kepada Tuhan, untuk kami tetap mengandalkan Tuhan, karena Engkau sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami, Tuhan memberkati dalam sekolahnya, supaya Tuhan berikan kepintaran mereka. Berikan mereka juga Tuhan kesehatan, sehingga dengan tubuh yang sehat, kami boleh memuji-puji nama Tuhan. Tuhan juga menolong, memberkati guru-guru sekolah minggu yang ada. Limpahkan segala hikmat-Mu Tuhan. Juga Engkau berikan kesehatan sehingga mereka boleh melayani kami, melayani Tuhan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah Tuhan doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, katakan semuanya, amin. Ya, tetap semangat adik-adik. Untuk penutupnya katakan haleluya, haleluya, haleluya. Ya, bye-bye.